Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Dan hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate ya, bisa juga tidak sama sekali. Ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Oke, langsung saja. Tema readingan hari ini adalah ada yang diam-diam mengawasi kamu saat ini ya. Ada yang diam-diam mengawasi kamu saat ini ya. Apakah ini seseorang, sekelompok ya, atau energi-energi negatif ya yang mengawasi kamu saat ini ya. Apakah si dukun lintrik ya, siapapun ya yang mengawasi kalian saat ini, orang terdekat kah, orang jauh kah, atau baru kenal dengan kalian kah? Oke, dan bagi teman-teman yang ingin personal reading, konsultasi secara pribadi, silakan hubungi nomor aku di deskripsi video di bawah ya. Dan personal readingnya berbayar tentunya. Ada yang diam-diam mengawasi kamu saat ini, ada yang diam-diam mengawasi kamu saat ini. Sekali lagi teman-teman, aku ulangi kembali, pembacaan ini bersifat umum, general reading ya, general reading ya. Tentu ya ambil sisi positifnya dari pembacaan aku, buang negatifnya. Bijak-bijak dalam menanggapi, bijak-bijak juga dalam mengomentari ya. Ketika kalian mengomentari yang positif, artinya yang kalian komentar itu ya kembali kepada kalian. Begitupun sebaliknya, kalian mengomentari hal-hal negatif ya, yang kalian komentar itu ya kembali ke diri kalian sendiri. Karena hidup ini ya seperti hukum tarik menarik ya, seperti sebab akibat ya. Apa yang kamu lakukan ya, itu yang akan terjadi dengan dirimu. Apa yang kamu katakan, yang kamu ucapkan ya, itu yang terjadi dalam diri kamu. So, bijak-bijaklah adalah menanggapi, mengomentari ya. Oke. Ada yang diam-diam mengawasi kamu saat ini ya. Ada yang diam-diam mengawasi kamu saat ini. Yang diam-diam mengawasi kamu saat ini. Ketiga-tiganya muncul di sini teman-teman. Ini bagi yang resonate aja dari pembacaan aku. Bagi yang percaya juga atau kalian rasakan ini, bahwa yang diam-diam mengawasi kamu ada the mystical shaman, dukun mistik nih. Yang mengawasi kalian ya, ada ghost dance ya, tarian hantu ya, lightning, petir. Aku rasakan mungkin beberapa dari teman-teman akhir-akhir ini, beberapa hari ini, beberapa minggu ini, beberapa bulan ini, atau berbulan-bulan lamanya dari tahun kemarin. Kalau aku melihat baru-baru ini sih, mungkin berapa hari ini gitu ya, 22 minggu, 2 minggu, 2 hari ya, 3 hari, 11 hari, 4 hari ya, yang mengawasi kalian ini. Ada sosok the mystical shaman, dukun mistik ya. Ini ada hantu tarian. Aku mimpi itu ya, bukan mimpi sih, aku 2 hari yang lalu ya, aku mendengarkan meditasi, tapi aku tertidur. Ketika aku tertidur itu aku mimpi ya, segerombolan wanita, mungkin lebih dari 10, dan pakaian yang sama, dan mukanya tuh serem, kayak muka mereka tuh kayak memakai topeng gitu ya. Wanita itu ada sekelilingnya aku duduk di kursi, tapi anehnya itu ya, wanita-wanita kayak hantu bertopeng itu ya takut dengan saya. Mereka pergi dan lari gitu ya, dan tidak mau mengganggu saya gitu ya. Mungkin beberapa dari teman-teman juga yang mengawasi kalian di sini ada sosok tarian hantu, dan mereka, aku lupa ya, wanita-wanita sekelompok itu kayak mereka menari tapi menarinya kayak serem gitu. Mereka berpakaian, tapi berpakaiannya sama, mukanya tuh seperti muka-muka topeng berhantu gitu ya.
tarian mereka, tarian yang serem-serem banget, tapi mereka takut dengan saya gitu ya. Gitu ya. Ya, ada ketuanya seorang wanita gitu ya, dan mereka tuh wanita semua ya, aku lihat ya. Muncul kartu tarian hantu ini ya, mungkin yang mengawasi kita ini adalah sosok tarian hantu ini. Kebetulan ya, pas dengan aku ketika aku meditasi tertidur mimpi ini gitu, seperti mimpi ya, tapi bukan mimpi gitu. Pas aku bangun dan aku masih meditasi, earphone-nya masih di telingaku, aku bermimpi itu siang-siang ya, mungkin jam 11 siang gitu. Aku mulai meditasi jam 9 pagi gitu sampai jam 11, 2 jam ya, nggak terasa. Kenapa aku meditasi selama itu ya, karena aku rasakan juga badanku itu kayak gitu teman-teman, kayak kaku, kesemutan, terutama tangan ya, tangan itu ya kaku, kesemutan, keras seperti kita memegang es batu gitu. Ya, mungkin beberapa dari teman-teman juga ini karena ada petir ya, mungkin air-air ini beberapa minggu ini kalian merasakan tangan kalian kesemutan, kaki kalian kesemutan, seluruh tubuh kayak bergetar seperti es batu, seperti orang kena strom gitu ya, kak, bergetar, kesemutan ya. Karena ini bagi kalian yang percaya ya, karena energi negatif yang mengawasi kalian ini ya, ada dukun mistik yang mengawasi kalian, tarian hantu. Oke, aku lanjut kembali di sini. Dan aku melihat juga di sini yang diam-diam mengawasi kalian ini sepertinya satu circle sih. Entah satu circle tempat tinggal, satu circle lingkaran tempat kerja. Oh ya, satu kantor, satu perusahaan. Kalian sepertinya kenal gitu ya. Mungkin kamu pernah ada konflik dengannya, pernah ada argumen, pernah ada salah paham. Ya, itu. Oke. Ada yang diam-diam mengawasi kamu, ada yang diam-diam mengawasi kamu. Ada yang diam-diam mengawasi kamu. Itu yang kurasakan ya, beberapa dari teman-teman ini, beberapa hari ini, minggu ini, kalau aku lihat hari atau minggu ya, kalian seperti bergetar tubuhnya, kayak keras, kaku, kesemutan, terutama di bagian dada juga ya. Itu yang aku lihat. Ada yang diam-diam mengawasi kamu. Ada yang diam-diam mengawasi kamu. Angin, ada petir. Ada yang diam-diam mengawasi kamu. Banyak jalan sih, kalau aku melihat beberapa dari teman-teman yang mengawasi kalian ini bukan satu arah aja, lebih dari satu arah, 2 arah, 3 arah. Iya. Tapi nggak usah khawatir, di sini kalian dilindungi, dijaga dunia atas ya. Terutama di tubuh sih ya. The mystical shaman ini, dukun mistik ini mengirimkan sesuatu yang mengganggu tubuh kalian, yang aku bilang mungkin tiba-tiba jantung kalian bergetar ya. Mungkin kalian akhir-akhir ini merasakan kayak apa ya, aku nih 3 hari yang lalu ya, bangun pagi itu 3 hari berturut-turut itu kayak apa ya, bangun pagi langsung cemas, langsung khawatir, jantung bergetar, nggak tahu, nggak punya masalah, bangun langsung rasa kayak jantung itu kayak bergetar, rasa cemas, tiba-tiba aja spontan gitu ya, rasa takut ya. Mungkin beberapa dari teman-teman seperti itu ya, karena yang diam-diam mengawasi kalian ini kayak membuat kalian cemas, membuat kalian gak percaya diri, membuat kalian lemah, karena yang mengganggu itu tubuh ya. Tapi gak usah khawatir, kalian dilindungi, dijaga. Sosok di sini yang menjaga kamu ya, melindungi kamu ya, melindungi kamu dari siapapun, apapun yang kamu rasakan beberapa hari ini ya. Tubuh kamu kayak bergetar, kesemutan nih ya.
Dan muncul lagi di sini kartu The Curse ini, kutukan muncul lagi bahwa beberapa dari teman-teman di sini yang mengawasi kalian ini terkait ada kutukan juga ya. Ini sering aku ya, berkali-kali aku reading ini, kartu ini selalu muncul ya, artinya yang aku bilang ini bukan dari satu arah, lebih dari 2 arah, 3 arah ya, artinya mengawasi kalian. Mungkin ada kutukan dari leluhur juga ya. Yang kedua mungkin ada dukun mistik juga ya, karena berbagai arah ya, bukan satu arah aja ya. Pesan penting untuk kalian cuman ya, perbaiki ibadah kalian aja ya, perbaiki diri kalian, perbaiki sedekah aja ya, itu yang cuman itu aja, nggak usah melawan, nggak usah mencari tahu, pasrahkan semua kepada Tuhan ibadah kalian ya. Aku melihat seperti itu teman-teman ya. Ini mengawasi kalian, ada petir ya, ada angin. Kalau petir itu kan apa ya, bergetar ya, cukup besar sih. Kalau kamu merasakan air ini, badan kamu kayak lemas, bergetar, kesemutan, lelah, lemah, capek, apapun yang kamu rasakan di badan. Dan dia juga ini angin ya, mungkin lewat angin ya. Tapi sekali lagi, apapun ini ya mengganggu kalian, yang mengirim kalian sesuatu, entah ini si dukun mistik tadi ya, tarian hantu tadi, sekali lagi kamu dijaga, kamu dilindungi. Apapun yang terkait ini, kutukan juga yang mengawasi kalian. Dunia bawah ini artinya dunia yang sudah meninggal ya. Mungkin yang mengawasi kalian ya kutukan dari leluhur juga, atau yang mengawasi kalian dunia bawah ini kan dunia mati sih ya. Mungkin orang-orang yang sudah meninggal, bisa leluhur ya. Tapi ada dunia atas juga, kalian dijaga, dilindungi juga di sini ya. Perbaikin doa kalian, ada magic juga di sini. Energinya ini aku melihat ya, ini energinya lebih berat lagi ya akhir-akhir ini, di pertengahan Januari mungkin 20 ke atas itu ya, mulai dari bulan purnama kemarin, mulai 14 Januari itu ke atas, itu energinya sangat berat sih ya. Aku rasakan itu juga, mungkin beberapa dari teman-teman merasakan itu juga, bahwa yang diam-diam mengawasi kalian di sini ya. Terus berdoa aja ya. Ada hunter ya, pemburu, ada yang diam-diam memburu kamu diam-diam menembak kalian ya. Sasarannya tuh tubuh sih ya. Sasarannya tubuh itu ya, supaya kalian lemah, supaya kalian tidak bisa ngapa-ngapain, supaya kalian mageran, tidak bisa beraktivitas ya. Seperti aku bilang, aku 3 hari berturut-turut bangun pagi itu kayak jantung berdebar-debar, kayak ada rasa cemas, takut. Baru bangun nih, aneh ya, baru bangun kok takut. Itu salah satu ciri-ciri sihir teman-teman ya. Tiba-tiba kita bergetar, kayak jantung kita berdebar, hati kita kayak apa ya, ada rasa takut, tapi kita nggak tahu rasa takut apa, rasa cemas tapi kita nggak tahu kita cemas apa gitu. Jantung berdebar-debar gitu ya. Itu salah satunya ya. Salah satunya caranya aku itu 3 hari yang lalu itu aku beli garam kasar, aku mandi, tapi didoain dulu ya, sesuai dengan agama kalian, mandi air garam itu ibadah kalian. Meditasi juga ya, bagi teman-teman suka melakukan reiki, lakukan itu juga ya. Itu karena beberapa tanggal 14 Januari ke atas ini aku melihat seperti itu sih, kencang lagi yang mengawasi kalian, ada pemburu ingin memburu kalian ya. Ada kutukan juga ya, kutukan ini, dan kalian harus bisa menyelesaikan kutukan ini ya. Entah ini kutukan dari leluhur, dari masa lalu kalian, apapun itu ya, cuman satu aja, ikhlaskan, sabarkan ya. Berdamai dengan masa lalu kalian, perbaikin diri kalian, perbaikin ibadah kalian, juga sedekah kalian itu perbaikin. Itu caranya. Siapapun pernah nyakitin kalian, maafkan, itu aja, maafkan. Dan jangan lupa berdoa kepada leluhur kalian yang sudah nggak ada, karena beberapa di sini ya yang mengawasi kalian ada kutukan juga, ada curse, ada pemburu. Ini energinya kayak yang mengawasi kalian ini energinya besar sih teman-teman ya. Itu yang aku bilang, lebih dari satu arah
lebih dari satu arah gitu ya. Tapi sekali lagi di sini ya, ketika kalian perbaikin diri kalian, perbaikin ibadah kalian ya, ada prajurit seorang berbaju kuno yang menjaga kalian, melindungi kalian di sini. Anak panah sih yang mengawasi kalian ini, energinya besar yang aku bilang, yang kayak menembak. Kalau anak panah itu ya teman-teman ya, sasarannya itu menembak itu ya tubuh ya, hatimu, jantungmu, dan dia kan energinya besar yang aku bilang petir. Entah kalian rasakan ini beberapa hari ini, beberapa minggu ini, yang seperti aku jelaskan tadi, tiba-tiba hati berdebar, jantung berdebar, tiba-tiba rasa takut, rasa cemas, tapi nggak tahu apa yang kita cemaskan, apa yang kita takutkan ya. Itu tuh ciri-ciri kita kayak mendapatkan sihir ya, kiriman sihir itu, kiriman magic itu teman-teman. Tiba-tiba hati kita berdebar, tapi nggak tahu berdebar karena apa. Tiba-tiba jantung berdebar juga, tapi nggak tahu apa masalahnya, apa yang kita pikirkan, itu salah satunya ya. Sekali lagi, beli garam kasar, mandi garam itu ya, tapi jangan lupa didoain dulu sesuai dengan agama kalian. Karena lagi anak panah, ada yang memburu kalian di sini ya. Itu ya, ini baju kuno, seorang baju kuno menjaga kamu, seorang prajurit bercahaya menjaga kamu, melindungi kamu dari energi-energi negatif ini yang berusaha memburu kamu ya. Ya pesannya cuman itu, perbaikin doa kalian aja, ibadah kalian, diri kalian juga ya. Karena gini loh teman-teman, energi negatif itu masuk ke dalam diri kita, entah itu kutukan leluhur, kiriman orang sih, dan lain sebagainya masuk. Jika dia masuk, artinya kita tidak melindungi diri kita dengan apa ya, ibadah kita ya. Itu kalau sihir atau apa yang masuk dalam diri kita dan kita rasakan itu ada sesuatu dalam diri kita yang harus diperbaiki. Satunya, diri kita diperbaikin. 2, ibadah kita diperbaikin. 3, sedekah kita. Jangan menyalahkan siapapun, jangan menyalahkan siapapun pengirimnya, mengirim sihir ini, santet ini kepada kita ya. Kalau Tuhan mengizinkan ya masuk. Dan kenapa masuk dalam diri kita ya, supaya kita bisa memperbarui diri kita bisa memperbaiki diri kita, ibadah kita itu ya. Jangan menyalahkan siapa-siapa, karena sesuatu itu terjadi di dalam diri kita ya, tentu Tuhan mengizinkan ya. Kalau Tuhan mengizinkan artinya kita bisa memperbaiki diri gitu, bukan yang kita menuduh siapa pengirimnya. Jangan, cuman berdoa aja ya, perbaikin diri aja itu ya. Oke. Ada yang mengawasi kamu, ada yang diam-diam 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 mengawasi kamu. Aku melihat di sini teman-teman, siapapun diam-diam mengawasi kamu, tapi kamu juga dijaga, dilindungi. Sosok wanita tangguh, wanita kuat, entah ini adalah sosok spirit guide-mu, angel, ya, leluhur, ya. Kamu dijaga, kamu dilindungi dari energi negatif ini, ya. Atau ya, pesan untuk kamu di sini adalah membatasi diri kamu, lindungi diri kamu dengan doa, ya teman-teman ya. Ada yang diam-diam mengawasi kamu, yang diam-diam mengawasi kamu. Ada yang diam-diam mengawasi kamu. Aku merasakan beberapa dari teman-temannya, mungkin kamu baru aja sembuh ya, sembuh dari mungkin sakit mental, sakit fisik atau penyakit, mungkin sembuh dari stres, dari depresi ya, atau
aku sembuh dari sakit berapa hari ini kak, berapa minggu ini gitu ya. Itu yang aku melihat di sini. Dan mungkin beberapa dari teman-teman akhir-akhir ini juga merasakan loneliness, merasakan kesepian. Ya, merasakan kok sendiri hidup ini gitu ya. Atau ya yang mengawasi kamu ini sepertinya apa ya? Supaya kamu merasakan kesepian, supaya kamu merasakan bahwa hidup ini kok sendiri gitu ya. Karena ada seseorang wanita di sini kayak ada merasa kesepian, loneliness, ya, ya. Entah kehidupan kamu saat ini lagi sendiri atau kamu merasakan kesepian gitu ya, ya. Atau sosok yang mengawasi kalian ini ya seorang yang mungkin lagi sepi sendiri, ya. Atau kamu yang lagi sepi saat ini. Atau yang mengawasi kamu supaya kamu merasakan kesepian gitu ya, supaya kamu merasakan sendiri gitu teman-teman ya. Ya, aku melihat seperti itu ya. Beberapa dari teman-teman ini mungkin kalian baru saja mungkin sembuh dari trauma luka batin di sini ya, sembuh dari sakit beberapa ya. Aku melihat di sini seperti anak panah sih teman-teman yang mengawasi kalian di sini. Energi yang besar yang aku bilang, ada the hunter, tadi ada kartu the hunter, seorang pemburu, memburu kalian, menembak kalian. Si the mystical shaman tadi, dukun mistik tadi, menembak kalian gitu ya. Sasarannya tubuh gitu teman-teman ya. Yang mungkin kalian rasakan itu dan kalian baru sembuh berapa hari ini, berapa minggu ini gitu ya. Terus berdoa ya, cuman satu aja berdoa, jangan ada iri dengki, jangan ada dendam di hati, siapapun yang menyakitin kalian ya, menghancur kalian, maafkan. Itu poin pentingnya kalau kalian mau sembuh ya. Poin pentingnya itu, mau sembuh dari apapun, dari sakit mental, sakit fisik atau penyakit, cuman itu ya. Karena kalau Tuhan tidak mengizinkan sesuatu itu terjadi dalam hidup kamu, sesuatu yang bersifat sihir, santet dan lain sebagainya, itu ya kalau Tuhan tidak mengizinkan itu tidak akan kena di dalam diri kalian. Tapi kalau Tuhan mengizinkan, artinya ada sesuatu yang kita harus benahi, ada sesuatu yang kita harus perbaiki dalam diri kita. Mungkin ya ibadah kita mungkin kita jauh dari Tuhan, belum mendekatkan diri kepada Tuhan, mungkin sedekah kita yang diperbaiki, diri kita juga yang perlu diperbaiki. Karena ya semua manusia kan tidak ada yang sempurna, bukan berarti tidak ada yang sempurna, ciptaan Tuhan yang tidak ada sempurna, artinya di sini ya ada kekurangan, banyak salah, banyak dosa. Aku pun seperti itu juga ya, tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari dosa, tapi gimana caranya kita untuk pelan-pelan memperbaiki diri kita ya, memperbaiki ibadah kita gitu ya, perbaikin sedekah kita juga ya, karena Tuhan itu ya Maha Pengampun gitu ya. Kalau kita lakukan itu semua, apapun kiriman orang itu yang mengawasi kalian itu tidak akan kena ke kita kalau kita dilindungi dengan doa kita ya, gitu ya. Ada aku baca buku atau aku baca artikel beberapa hari yang lalu ya, cara untuk sembuhkan kita dari santet, sihir, penyakit ya. Satu poin pentingnya itu mungkin bersedekah ya, bersedekah ke orang fakir miskin, ke anak yatim piatu, itu cara satunya. Karena doa-doa mereka itu ya supaya kita sembuh dari sihir, santet, sakit apapun ya, sakit mental atau penyakit ya. Itu yang diam-diam mengawasi kamu saat ini, yang diam-diam mengawasi kamu saat ini.
Aku merasakan yang diam-diam mengawasi kalian juga, mungkin orang yang pernah ada konflik dengan kalian, ya pernah ada salah paham, beradu argumen dengan kalian, pernah ada salah paham sih dengan kalian, satu circle pekerjaan, satu circle tempat tinggal, ya satu kantor, satu perusahaan, itu sih ya, intinya kalian pernah ada konflik di sini. Atau yang mengawasi kalian ini mungkin memporak-porandakan hidup kalian. Mungkin pernah kalian merasakan hancur, mungkin dalam berbisnis, karir, urusan percintaan gitu ya. Yang diam-diam mengawasi kamu saat ini the death ya. Yang aku bilang tadi, nggak usah khawatir teman-teman ya. Banyak ingin di bawah ini kan ya, orang-orang di bawah ini banyak gitu ya, mungkin ada yang nggak suka dengan kalian di circle kalian, circle tempat tinggal kah, mungkin circle keluarga, circle tempat kerjaan, partner bisnis di sini, yang mungkin berusaha untuk menjatuhkan kalian, berusaha untuk menghancurkan kalian. Tapi nggak usah khawatir ya, energi kalian jauh berbeda dari mereka. Kamu sudah high vibration, vibrasi kamu lebih tinggi daripada si orang-orang itu yang mungkin energinya masih low, masih 3 dimensi ya. Sedangkan energi kamu aku rasakan di sini sudah 4D atau 5D gitu, sudah 4 dimensi, 5 dimensi ke atas ya. Coba lihat ya, di sini ada cahaya yang seperti cahaya ini kayak menerangi perjalanan kamu, melindungi kamu ya. Terus perbaikin ibadah kalian ya, diri kalian juga, sedekah kalian juga ya. Walaupun banyak orang-orang yang ingin menghancurkan, menjatuhkan kamu, tidak suka dengan kamu di sini, mengirimkan hal-hal negatif ke kamu ya, perbaikin terus ibadah kamu ya. Karena ada banyak di sini, coba lihat kartu ini, yang ingin seperti diri lo ya. Banyak orang di sini ingin mendapatkan cahaya ini ya. Banyak orang yang mungkin ingin menjatuhkan kamu, ingin apa ya, karena energi kamu yang aku bilang high vibration, vibrasi kamu sudah tinggi, energi kamu ini membawa cahaya. Banyak orang-orang, bukan banyak orang sih ya, energi negatif di sini ya, entah ini apa ya, energi negatif yang tidak bisa lihat ya, mungkin sesama manusia atau hal-hal gaib gitu ya, dukun mistik ya. Energi negatif ingin menghalau cahaya kalian, ingin meredupkan cahaya kalian, ingin mematikan cahaya itu supaya kalian jatuh lagi dalam kegelapan. Karena beberapa dari teman-teman sini sudah bertransformasi total-totalan, sudah healing total-totalan ya. Beberapa dari kalian, aku bilang kalian sudah sembuh dari trauma masa lalu, luka batin, sembuh dari sakit mental, sakit fisik atau penyakit ya, baru aja sembuh ya. Tapi energi kalian sudah high, sudah tinggi gitu ya. Gak usah khawatir teman-teman, siapapun yang mengawasi kalian di sini, menghancurkan kehidupan kalian, memporak-porandakan hidup kalian, kalian dijaga, dilindungi di sini ya. Atau yang mengawasi kalian di sini, teman-teman yang diam-diam mengawasi kalian, ingin kayak mematikan ya, entah mematikan cahaya yang kalian bawa, meredupkan cahaya itu ya. Karena beberapa yang bilang kalian sudah lebih ke arah spiritual, sudah high vibration, frekuensinya lebih tinggi dari orang-orang itu ya. Paling yang menjatuhkan kalian itu ya cuman orang-orang toksik atau energi negatif tadi gitu. Dan yang mengawasi kalian, kartu the death itu ya, kartu kematian ya, ingin membuat kalian ambruk gitu ya, amit-amit ya. Ya, ingin menghancurkan kehidupan lo gitu ya, ingin kamu hancur tapi nggak bisa. Yang aku bilang, perbaikin ibadahmu ya, perbaikin sedekahmu, jika punya rezeki juga ya jangan lupa bersedekah itu ya. Oke, ada yang diam-diam mengawasi kamu sekarang, ada yang diam-diam mengawasi kamu.
Aku melihat yang aku udah jelaskan tadi, ini bukan dari satu arah, ada 2 arah, ada 3 arah ya. Ada dari kutukan leluhur, ada dari dukun mistik, ya ada dari lingkungan kerja juga. Ya, ini yang mengawasi kalian. Yang aku bilang lebih dari 1, lebih dari 2. Dan yang mengawasi kalian juga di sini, ada orang nggak suka dengan kalian di sini. Ada iri, ya, ingin menghancurkan hidup lo, ingin menjatuhkan lo, yang meredupkan cahaya yang lo bawa gitu ya, memporak-porandakan hidup lo gitu ya. Tapi sekali lagi di sini kalian dilindungi, dijaga ya, di sini dilindungi dari energi-energi negatif ini berusaha untuk menghancurkan kalian ya. Ada sosok di sini yang menjaga kalian loh teman-teman ya. Ibadah kalian sekali lagi ya. Mungkin yang mengawasi kalian ini terkait uang juga ya, mungkin ada masalah uang dengan kalian. Mungkin dia seorang bendahara, rentenir, atau seseorang yang bekerja di bagian keuangan, atau dia seseorang yang hemat, suka menabung, pintar memanajemenkan, mengelola keuangan dia ya. Ada urusan uang juga, atau ada masalah uang di sini yang mengawasi kalian. Ada utang piutang juga terkait keuangan ya. Dan di bottom of the deck ya, yang mengawasi kalian mungkin orang yang pernah sakitin kamu, atau kamu yang pernah nyakitin orang ini. Energinya bisa terbolak-balik ya, atau yang mengawasi kalian ini yang ingin menyakiti hati lo gitu ya. Aku bilang ada anak panah tadi, karena gambarnya transparan aku tutupin. Ada anak panah ya, artinya sasarannya itu tubuh, memburu kalian, menembak kalian. Entah kalian sudah rasakan ini ya, sasarannya tubuh ya, menyakiti hati kalian. Yang aku bilang tadi, seperti aku jelasin, tiba-tiba aku bangun pagi, tiba-tiba kak jantung berdebar-debar, hati itu kak ada rasa takut, rasa cemas, tiba-tiba nggak tahu apa yang dicemaskan, apa yang dikhawatirkan. Mungkin beberapa dari teman-teman merasakan itu juga ya. Energi Scorpio di sini strong ya. Energi Libra, Cancer, Scorpio ya, Scorpio, Leo, Sagittarius ya. Aku rasakan di sini teman-teman ya, yang mengawasi kalian di sini ya, ada buku ya, mungkin ada seorang dosen, guru, mentor ya, atau pernah belajar bareng dengan kalian, ada urusan keuangan juga, atau dia bekerja di bagian keuangan. Kalau dia pria suka pakai topi ya, kalau dia wanita muslim mungkin dia berhijab atau dia suka pakai topi ya. Intinya mengawasi kalian ini meredupkan cahaya yang kalian bawa saat ini, menjatuhkan kalian, menghancurkan kalian saat ini ya. Ingin kamu sejatuh-jatuhnya, ingin memporak-porandakan kehidupan kamu, ingin kamu mungkin ya amit-amit ya, seluruh tubuh kamu sakit. Sasarannya itu tubuh ya, dengan anak panah tadi sasarannya itu tubuh, membuat kamu merasakan kesepian, membuat kamu merasakan sendiri, membuat kamu rasa khawatir, cemas berlebihan gitu ya. Itu yang aku rasakan di sini. Dan apa pesan untuk kamu ya? Pesan untuk kamu, apa pesan untuk kamu, apa pesan untuk kamu yang harus kamu lakukan ke depannya? Apa pesan untuk kamu dan yang harus kamu lakukan ke depannya? Mohon pengampunan, karena seperti aku bilang, energi negatif ini masuk ke dalam diri kita ada sebab akibatnya, dan tentunya Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan mengizinkan artinya ada sesuatu yang harus diperbaiki di dalam diri kita. Jangan menyalahkan siapa-siapapun, jangan menyalahkan diri sendiri. Oh,
tentunya energi ini yang kurasakan, tentunya ada sesuatu yang harus aku benahi dalam hidup aku, yang harus aku perbaikin. Kamu disuruh untuk bertobat. Yang aku bilang, tidak semua kita manusia ini pasti pernah melakukan kesalahan. Saatnya bertobat, mohon pengampunan, perbaiki diri kamu. Ya, saatnya ya bertobat aja. Bertobat, mohon pengampunan kepada Tuhan. Ya, yang aku bilang, semua manusia kan pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu secara langsung atau tidak secara langsung, secara sadar atau secara tidak sadar, baik lewat pikiran atau tindakan, itu semua ya dosa juga. Kamu disuruh untuk mengampuni, bertobat, ya mungkin mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti kalian, memaafkan orang-orang yang pernah membuat hati kalian terluka, ya bertobat, mohon pengampunan kepada Tuhan. Ketika kamu bertobat, release and surrender to the divine, melepaskan dan menyerah semua kepada Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan, maka kamu dilindungi, maka kamu dijaga dari energi-energi negatif ini. Ya mungkin saat ini kamu sudah merasakan kayak kamu dilindungi, dijaga gitu ya. Ya mungkin dari kamu sudah mulai pelan-pelan perbaiki diri kamu sudah mulai pelan-pelan perbaikin ibadah kamu. Itu pesannya ya. Bertobat, perbaikin diri, perbaikin ibadah kalian, ya. Surrender to the divine, menyerah semua, berserah semua kepada Tuhan, ya. Apa pesan untuk kamu yang harus kamu lakukan ke depannya? Ketika kamu lakukan ini, berserah, mohon pengampunan, maka kamu mendapatkan ini. Jika kamu berapa tahun ini, berapa bulan ini hancur-hancuran, hidup kamu porak-poranda, hancur dalam karir, usaha, bisnis, dalam percintaan, kamu di titik terendah banget, Tuhan akan menggantikan ini, keberlimpahan ini yang kamu terima. Ya, ini pesannya, kamu akan mendapatkan rezeki, nomplok kelimpahan, peluang karir yang menguntungkan untuk kalian, ya, ketika kalian sudah berserah, ya, ketika kalian bertobat, mohon pengampunan di sini, karena aku rasakan beberapa dari teman-teman di sini hidup kamu hancur-hancuran, entah ini berapa tahun ini, tahun 2024 kemarin, 2023, 2022, berapa tahun mungkin ya, porak-porandanya, ya, Tuhan menggantikan ini, ya. Itu yang harus kamu dengar saat ini, dan pesan untuk kamu yang harus kamu perbaiki, yang aku bilang, kita manusia yang tidak luput salah, ya, tidak luput dari dosa. Entah ini kalian melakukan secara sadar atau tidak sadar, di sini kalian menjadi diri sendiri, ya. Mungkin selama ini tidak sadar, selalu pakai topeng, tidak jujur, banyak manipulatifnya, banyak trikinya, banyak ketidakjujuran dalam diri kamu. Kamu selalu menjadi orang lain, banyak fake-nya, banyak palsunya. Ya, saatnya kamu menjadi diri sendiri, ya. Menjadi diri sendiri, ya, jangan manipulatif lagi. Jika kamu pernah melakukan itu entah secara sadar atau tidak sadar, ya bertobat, mohon pengampunan kepada Tuhan. Ketika kamu bertobat, mohon pengampunan, maka kamu dilindungi, dijaga di sini, ya. Hentikan itu, hentikan ya yang kamu lakukan selama ini, ya. Itu. Dan yang perlu kamu dengar juga di sini, pesan untuk kamu ini, ya, karena ciri-ciri orang kena sihir itu amarahnya tuh tinggi, emosi, dendamnya tinggi, ya. Hindarin konflik, teman-teman, ya. Jauhin dari apa ya, jangan emosi terus. Jika kamu ingin marah, itu doa gitu. Hindarin emosi, hindarin konflik, itu, ya. Itu caranya gimana? Ketika kamu ingin marah, ingin marahin orang, ingin apa, berdoa. Karena tuh ciri-ciri orang kena sihir yang mungkin kamu rasakan itu, ya, sering marah, nggak jelas. Kalau marah itu ya selalu memuncak tinggi gitu, ya. Amarahnya tuh tinggi gitu, ya. Ya bahkan beberapa tuh temperamental itu, ya. Tuh hindarin, ya. Hindarin, teman-teman.
ya. Mungkin itu saja ya, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Bantu aku like ya, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.